Lukas 7 ayat 18 sampai 27. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih besar daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.'" Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lukas 7 ayat 18 sampai dengan 27. Ayat yang menjadi perenungan 22a. Dan Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Apakah yang kamu lihat dan dengar tentang Yesus? Kalau hal ini ditujukan kepada Yohanes Pembaptis, maka yang didengar oleh Yohanes Pembaptis adalah kabar tentang peristiwa di mana Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira, termasuk perkataan banyak orang yang mengatakan bahwa muncul nabi besar sebagai tanda bahwa Allah telah melawat umatnya. Di dalam pasal 7 ayat 16. Apakah yang telah dilihat oleh Yohanes Pembaptis? Tentu saja peristiwa pembaptisan, yaitu saat Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Namun apa yang didengar serta dilihat oleh Yohanes Pembaptis rupanya masih kurang cukup. Yohanes Pembaptis masih memerlukan penguatan atau penegasan atau semacam check and recheck langsung dari Yesus. Karena itu ia menyuruh orang-orang yang ada bersamanya untuk menanyakan langsung kepada Yesus, siapakah dia dan apakah Yohanes Pembaptis masih harus menantikan seorang yang lain. Apabila pertanyaan, apakah yang kamu lihat dan dengar tentang Yesus ditujukan bagi orang-orang utusan Yohanes Pembaptis, kira-kira bagaimana respon mereka? Sebab pada saat mereka datang menemui Yesus, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan juga dari segala penderitaan serta dari roh-roh jahat. Dan Yesus mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 21.
apa yang dilihat langsung oleh orang-orang utusan Yohanes Pembaptis dapat memperkuat kabar yang didengar oleh Yohanes Pembaptis sekaligus juga yang didengar oleh mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah yang engkau dengar tentang Yesus? Bila pertanyaan ini ditujukan kepada diri kita masing-masing. Tentu sudah banyak yang kita dengarkan tentang Yesus. Lewat kesaksian firman Tuhan, khotbah, lewat kesaksian iman sesama kita, dan lain sebagainya. Apakah yang engkau lihat tentang Yesus? Tentu juga banyak yang sudah kita lihat, bahkan kita alami sendiri tentang Yesus. Tentang pengalaman-pengalaman ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, yang memberikan kebaikan, kesembuhan, keselamatan, kekuatan, penghiburan, kabar baik bagi diri kita. Dari apa yang engkau dengar, yang kita dengar dan kita lihat tentang Yesus, yang hadir di dalam seluruh kehidupan kita sampai dengan saat ini. Menurutmu, siapakah Yesus? Menurutmu, apakah artinya Yesus bagi dirimu? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau memperkenan kami untuk mendengarkan banyak hal tentang Engkau, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lewat kesaksian Alkitab, lewat pengajaran, khotbah, refleksi, renungan, dan banyak hal membuat kami mengenal Engkau. Kami bersyukur juga bahwa Engkau memperkenan kami untuk mengalami secara langsung, sehingga kami dapat melihat dan merasa perbuatan-perbuatan ajaib yang Engkau berikan pada kami di dalam seluruh kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ya Allah, lewat pergumulan hidup kami, sakit penyakit, mengalami kedukaan, manakala kami terpuruk karena kegagalan, banyak hal yang dapat kami alami. Dan itu adalah sebuah kesempatan kami untuk melihat tentang karya-Mu. Biarlah melalui apa yang kami dengar dan kami lihat, kami alami dalam hidup kami semakin percaya kepadamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Amin.